Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Alia. Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah khos atau lafadz-lafadz khusus dalam Al-Quran. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Menurut bahasa, khos artinya tertentu. Adapun menurut istilah usul fikih, al-khosu huwa al-lafdul maudu'u limakna wahidin ma'lumin ala sabilil infirodi. Khos adalah lafadz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, al-khosu huwa kullu lafdin wudi alimakna wahidin alal infirodi wal inqita'il musyarakati. Khos adalah tiap-tiap lafadz yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang mustarok. Dari dua definisi khos tersebut dapat dipahami bahwa khos adalah lafadz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu, tidak menunjukkan arti umum. Adapun bentuk lafadz khos dalam Al-Quran banyak ditemukan. Contohnya adalah lafadz khos berbentuk mutlak, yaitu lafadz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya adalah apabila dalam satu ayat terdapat lafadz khos, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan makna hakiki ke makna lain, maka ayat tersebut harus diartikan sesuai dengan arti hakiki. Contoh, hukuman bagi pelaku zina ghair muhson yaitu 100 kali dera. Maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah di sini adalah bentuk lafadz khos yang mutlak. Kemudian ada lafadz khos yang berbentuk khos yang ditentukan dengan sesuatu. Apabila lafadz khos yang mutlak itu ditemukan berada dalam ayat lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama. Contohnya tentang keharaman darah. Contoh tentang keharaman darah, bahwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, darah itu haram. Ini ditentukan oleh lafadz am sehingga berakibat kita mempunyai pemahaman bahwa darah yang mengalir atau yang membeku semuanya adalah haram. Namun dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 ditentukan lafadz khosnya atau muqayyadnya, bahwa darah yang haram itu adalah darah yang mengalir saja. Kemudian ada lafadz khos yang berbentuk amar atau perintah. Maksudnya, apabila ada lafadz khos berbentuk amar atau mengandung arti perintah, hukumnya menunjukkan wajib. Contoh, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bagi pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maksud lafadz khos berbentuk amar seperti lafadz faqta'u mengandung makna potong. Pada kasus pencurian apabila memenuhi nisab barang yang dicuri. Lalu ada lafadz khos berbentuk nahi atau larangan. Maksudnya adalah jika lafadz khos itu mengandung arti larangan, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221,
wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Larangan pada ayat tersebut menunjukkan hukum haram. Namun, apabila terdapat tanda yang memalingkan lafaz dari arti yang sebenarnya karena adanya qarinah, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut. Maka memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah diterangkan dalam video sebelumnya tentang kaidah nahi. Para ulama sudah sepakat bahwa mentaksis lafaz yang am atau umum itu boleh, baik berupa taksis muttasil maupun taksis munfasil. Namun sebagian ulama merumuskan ada 5 hal yang tidak memerlukan taksis, yaitu pertama masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tentang haramnya menikah dengan ibu kandung ataupun ibu susuan. Ketiga, tentang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Keempat, tentang Allah selalu menjamin rizki makhluknya. Dan terakhir, yang tidak bisa ditaksis adalah Allah penguasa alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi. Kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam taksis. Taksis terbagi menjadi 2, ada taksis muttasil atau bersambung, ada juga taksis munfasil atau terpisah. Taksis muttasil adalah taksis yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya bersambung dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat. Yang termasuk dalam taksis muttasil adalah, salah satu contohnya adalah istisna, pengecualian, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang termasuk taksis muttasil juga berupa syarat, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Lalu kemudian ada sifat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Keempat, ada goyah atau batas waktu atau batas tempat, seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan terakhir ada badal ba'd minkul atau pengganti sebagian dari keseluruhan. Contoh tentang kewajiban haji dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Sekarang kita masuk ke dalam taksis munfasil atau taksis yang terpisah. Taksis munfasil yaitu taksis yang dapat berdiri sendiri. Pengertiannya yaitu satu ayat atau suatu hadis akan ditaksis oleh ayat atau hadis lain dalam kondisi terpisah. Artinya bukan pada satu potongan ayat maupun satu potongan hadis. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, tentang taksis Al-Quran oleh Al-Quran. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 228 tentang wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 3 kali quru. Lalu kemudian ayat ini dikhususkan dengan Quran surat At-Tolak ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi ketika perempuan hamil dan ditolak, maka iddahnya adalah sampai kepada melahirkan. Berbeda dengan ketentuan Al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan bahwa harus 3 kali suci. Karena wanita hamil tidak akan mendapatkan haid
Contoh kedua adalah Al-Quran yang ditaksis oleh hadis. Contoh seperti Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Tapi kemudian ayat ini ditaksis oleh hadis Nabi Muhammad SAW, la yarithul qatilu minal maqtuli syai'an. Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh. Maksudnya, jika anak laki-laki membunuh orang tuanya, maka walaupun dia merupakan ahli waris, berdasarkan hadis Nabi tadi, dia tidak mendapatkan warisan karena telah melakukan pembunuhan. Lalu ada al-hadis yang ditaksis oleh Al-Quran. Contoh seperti tidak akan menerima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Tapi kemudian hadis ini ditaksis oleh ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Walaupun tidak sah sholat seseorang kecuali ia berwudu, tapi ayat Al-Quran menjelaskan bahwa boleh sholat menggunakan tayamum. Keempat, ada hadis yang ditaksis oleh hadis. Contoh, hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian 10% apabila dengan menggunakan pengairan yang berbayar. Lalu kemudian ditaksis oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa apabila biji-bijian yang pengairannya dengan menggunakan tada hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan hanya sebanyak 5% dari hasil panen. Kelima, ada Al-Quran yang ditaksis oleh qiyas. Contoh seperti ayat tentang perzinahan. Keumuman ayat yang menyatakan bahwa laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina maka harus didera sebanyak 100 kali. Kemudian ditaksis oleh qiyas yang menyatakan bahwa hamba sahaya cukup didera 50 kali dera. Berdasarkan ayat lain yang menyatakan hukuman bagi hamba sahaya itu hanya separuh dari orang yang merdeka. Terakhir, ada Al-Quran yang ditaksis oleh ijma. Seperti ayat tentang sholat Jumat. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban sholat Jumat untuk semua orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Keumuman ayat tersebut ditaksis kemudian oleh ijma yang membatasi kewajiban sholat Jumat hanya untuk orang mukallaf laki-laki saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.